Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah ma'asyaral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang penuh berkah ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita, dan alhamdulillah dimudahkan untuk duduk sejenak di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita hendaknya selalu sabar dalam duduk di majelis ilmu. Sebuah majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah majelis yang memberikan kebaikan. Sebuah majelis yang memiliki fadilah dan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah semakin mendekatkan kita kepada surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan tujuannya untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah menurunkan ketenangan hati, senantiasa kita diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, serta mudah-mudahan kita mendapatkan doa-doa baik, doa-doa keampunan dari para malaikat, bahkan dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sama-sama kita juga harus senantiasa bersalawat dan bersalam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa bangga untuk berada di atas sunnahnya. Orang-orang yang hendaknya selalu bersemangat untuk mendalami hukum dan aturan-aturan yang telah beliau sampaikan. Tidak hanya sekedar menjadi wawasan saja, tetapi harus dibuktikan, dilaksanakan, dan diaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Tidak ada jalan selamat selain daripada jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang mencoba untuk mencari jalan selain dari jalannya, maka pasti akan tertolak. Dan di akhirat kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan di Yaumul Mahsyar semua kita insya Allah pantas dan layak untuk mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah, sarah dari al-usulul thalathah. Kita masih berada pada al-aslul tsalis, di bagian awal, pondasi yang ketiga, di mana kita harus mengenal siapa nabi kita. Yang terakhir yang sudah kita bahas adalah khasais an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan, keistimewaan yang ada atau yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan khasais berarti khusus, hanya pada dia. Itu tidak berada pada nabi-nabi yang lain. Kalau ada juga pada nabi yang lain, berarti bukan lagi khasais. Maka yang kita bahas pada waktu sebelumnya itu semua adalah keistimewaan yang ada hanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
seperti risalahnya yang mencakup untuk semua umat. Siapa saja yang ada hak hidup pada masa dia sampai hari kiamat, maka haruslah ikut kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu dari contoh yang sudah kita sampaikan. Bahkan kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka Nabi Musa akan ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman itu akan turun Nabi Isa alaihi salam. Dia akan mengajak orang kepada al-haq, kepada syariat. Siapakah dia mengajak? Kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis dikatakan bahwa nanti Nabi Isa itu turun, maka dia akan patah-patahkan itu salib dan akan dia bunuh itu babi-babi, karena Nabi tidak pernah menghalalkan babi dan Nabi juga tidak pernah menyuruh untuk menyembah Nabi Isa alaihi salam. Itulah fakta bahwa risalah beliau adalah risalah penutup dan risalah yang mencakup untuk semua umat. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pada sub bahasan yang berikut. Kalau kemarin itu keistimewaan, sekarang min hukukin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Apa hak Nabi dari umatnya? Kalau dikatakan hak Nabi dari umatnya, berarti kewajiban umatnya. Seandainya umatnya itu tidak melaksanakan itu, berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi hak Nabi berarti kewajiban yang lain terhadap Nabi. Sama dengan hak suami, hak istri. Kalau hak suami berarti kewajiban istri. Kalau hak istri berarti kewajiban suami. Maka ada al-hukukuz zawjiyah, ada hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sekarang hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi dari umatnya. Berdosa kita kalau seandainya kita tidak melaksanakan kewajiban itu. Karena yang namanya kewajiban ya sesuatu yang hukumnya wajib dan itu dibebankan. Tuntutannya itu tuntutan yang jazim, talaban jaziman, tuntutan yang mesti, tidak dapat tidak. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memberikan hak Nabi kepadanya. Baik, ada beberapa poin yang akan kita bahas sesuai dengan ketersediaan waktu kita. Yang pertama sekali, hak Nabi dari kita adalah al-imanul mufassal binubuwatihi wa risalatihi wa i'tiqadun naskhi risalatihi li jami'ir risalatis sabiqah. Yang pertama adalah beriman secara terperinci, secara detail dengan kenabiannya dan risalah yang telah beliau bawa. Jadi kita mesti mempercayai semua yang ada di dalam risalah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan kenabiannya. Beriman dengan kenabiannya ada di antara tanda-tanda kenabian yang memang sudah dijadikan bukti akan kebenaran kenabian beliau. Apapun yang berhubungan dengan kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mesti mempercayainya secara detail. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh separuh. Mesti semua. Wa bi risalatihi, dan juga beriman kepada risalahnya secara detail, secara keseluruhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna di dalam menyampaikan risalahnya.
mulai dari A sampai Z. Itu semua sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang telah diajarkannya, maka tidak ada satupun risalah itu kecuali kita percaya, kita mengimaninya, dan kita melaksanakannya. Ketika risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan iman dan akidah, maka kita harus meyakininya. Ketika risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dan menyampaikan perkara-perkara ibadah, maka kita harus pula mengimaninya dan melaksanakannya. Ketika risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang persoalan muamalah, beliau telah mengajarkannya bagaimana tata cara bermuamalah yang baik, yang benar. Berarti kita juga harus percaya. Tidak sekedar percaya, tetapi melaksanakan dan mengamalkan. Ketika Rasul kita yang mulia menyampaikan perkara-perkara adab dan etika, akhlak dalam kehidupan keseharian, bagaimana akhlak sesama manusia, bagaimana akhlak dalam menjalani kehidupan, berarti kita al-iman al-mufassal, kita harus percaya. Di samping itu juga wa'tiqadun naskhi risalatihi li jami'ir risalatis sabiqah, dan kita harus punya keyakinan bahwa risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menasakh, telah menghapus jami'ir risalatis sabiqah, semua risalah yang sebelumnya. Berarti ketika datang Al-Quran, risalah yang dibawa oleh Rasul kita, Risalatul Islam, itu nasikhatun lirrisalatis sabiqah, menghapus semua risalah-risalah yang sebelumnya. Apapun syariat yang ada pada masa Nabi Musa, Allah hapus dengan adanya Al-Quran. Apa yang ada pada risalahnya pada masa Nabi Nuh, dengan adanya Al-Quran, semua risalah-risalah sebelumnya itu terhapus. Yang ada hanya Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, bertahan di atas risalah yang sebelumnya berarti menyalahi. Itulah sebabnya pada masa dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz ke wilayah Yaman, diutus Muaz oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia bisa berdakwah di wilayah Yaman. Apa kata Rasul kepada Muaz? Ya Muaz, innaka satati qauman min ahlil kitab. Wahai Muaz, kamu sekarang nih saya utus kepada satu kaum dan mereka itu adalah ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Al-Yahudi wan Nasara. Jadi kalau disebut Yahudi dan Nasrani, Al-Yahud wan Nasara itulah ahlul kitab. Yahudi adalah umatnya Nabi Musa dan dia punya kitab Taurat. Nasara adalah umatnya Nabi Isa dan dia punya kitab Injil. Muaz diutus kepada ahlul kitab karena mereka punya kitab-kitab samawi turun dari Allah Subhanahu wa taala, turun dari langit. Tetapi Muaz diutus oleh Nabi agar dia mendakwahi mereka kembali kepada kalimatin sawa. Maka dalam Al-Quran juga dikatakan, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Hai ahlul kitab, ayo kembali kepada satu kata. Kalau dikatakan kembali, berarti terlanjur lewat. Kalau terlanjur lewat, berarti dia sudah salah, sudah menyimpang. Nah, karena sudah menyimpang, maka diajak ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kembali kepada satu kata. Dan satu kata itu adalah
risalatul Quran, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka punya kitabnya, mereka punya nabinya. Tapi dengan turunnya Al-Quran, dengan datangnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu menasakh semuanya. Ini juga sebagai jawaban bagi kelompok liberal yang ingin mengatakan bahwa semua agama adalah benar. Semua agama adalah benar. Apa argumentasi orang-orang liberal? Karena mereka punya kitab samawi. Yahudi punya kitab, Nasara punya kitab. Bahkan mereka lebih parah lagi dalam kesalahan membenarkan keyakinan yang lain. Orang-orang liberal. Bagi mereka bahwa yang benar itu bukanlah semua yang mereka punya kitab samawi, tapi agama apa saja. Kalau mereka punya pegangan kitab sucinya, maka itu bisa dibenarkan karena rata-rata kitab suci mengajak kepada kebenaran. Maka orang Hindu akan mereka anggap benar karena mereka punya kitab suci. Orang Buddha akan dianggap benar karena mereka punya kitab suci. Itu dalam keyakinan liberal. Tapi dalam keyakinan umat Islam, Ahlus Sunnah, enggak. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Ketika Islam dibawa dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad, sekaligus Al-Quran itu nasikhun lis-syari'atil as-sabiqah, menghapus, menasah syariat yang sebelumnya. Enggak ada lagi cerita. Maka yang harus diikuti hanyalah Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena itu Al-Quran memang ada jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jaminan seperti ini tidak ada untuk kitab-kitab samawi yang sebelumnya. Tidak ada untuk kitab Taurat, tidak ada untuk kitab Injil. Maka gampang diselewengkan. Umat-umat Nabi terdahulu menyelewengkan, merubah. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka merubah-rubah ayat-ayat Allah an mawadhihi, dari tempat-tempatnya. Yang seharusnya begini dirubahnya jadi begini, seharusnya begini dirubahnya jadi begini. Karena sudah terjadi perubahan, maka pantaslah untuk diajak kembali ila kalimatin sawa. Ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kembali kepada satu kata. Dan satu kata itulah al-haq yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Ini yang pertama sekali, hak Nabi dari kita adalah kita mengimani, mempercayai secara detail kenabiannya dan risalah yang dibawa oleh beliau. Apa konsekuensi dari beriman secara keseluruhan ini? Wa min muqtada hadzal iman, konsekuensi dari iman seperti ini adalah tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Ini konsekuensi. Jadi kalau seandainya kita sudah percaya secara keseluruhan, secara detail dan apa yang dibawa oleh Nabi, maka konsekuensinya yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Kita mesti membenarkan beliau, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima akhbar, pada apa-apa yang telah dia beritakan, pada semua yang telah dia sampaikan. Mesti kita tasdik, mesti kita benarkan. Wa ta'atuhu fima amar, dan mentaati pada apa-apa yang telah dia perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar,
dan menjauhi apa-apa saja yang telah beliau larang, mesti dijauhi. Wa alla ya'budallah illa bima syara', dan bahwa kita tidak boleh menyembah Allah, beribadah kepada Allah illa bima syara', kecuali dengan apa yang telah dia syariatkan. Ini konsekuensi. Jadi ada 4 konsekuensi dari poin yang pertama ini. Kalau benar-benar kita beriman secara rinci, secara detail kepada risalah yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya tasdiquhu fima akhbar. Wajib kita benarkan, kita yakini, kita percaya pada apa-apa yang telah beliau beritakan. Apa yang telah disampaikannya, kita imani. Tidak boleh ada satu pun yang kita tolak sesuatu yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tolak sebahagiannya, berarti sama dengan orang-orang dahulu. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'din. Mereka beriman dengan sebahagian dan menolak sebahagian yang lain. Sebagai muslim yang benar, sebagai muslim yang sejati, ketika benar-benar sudah beriman kepada Nabi kita, maka tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan pada apa yang telah beliau beritakan. Apa saja yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak hal dalam syariat. Ada yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ayat-ayat yang dibawa oleh Jibril. Jibril turun dari langit sana membawakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim untuk kemudian Nabi memberitakan kepada kita dan menyampaikannya, maka kita mesti percaya. Dan ada pemberitaan yang datang dari Nabi, sesuatu yang diberikan penjelasan oleh Nabi sendiri dari apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran datang secara mujmal, ketika datang Al-Quran dengan sesuatu yang belum terlalu dipahami oleh para sahabat, maka Nabi melaksanakan fungsinya. Fungsi Nabi adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Nabi kita menyampaikan dan tidak memberikan penjelasan apapun sampai dia wafat, maka apa yang ada dalam Al-Quran itu pula lah yang harus kita terima, yang harus kita yakini, tanpa mencoba untuk merubah-rubah, tanpa mencoba untuk menolak, menyelewengkannya, mengganti-ganti maknanya, mentakwil-takwilkannya, ketika memang Nabi kita tidak memberikan penjelasan tentang itu. Ada banyak ayat Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang Allah, tentang Allah, dan kita sebagai hamba Allah tentu harus kenal dengan Allah. Dan itu ada pada pondasi yang pertama, al-aslul awal. Kita sekarang sudah berada pada pondasi ketiga, asas yang ketiga. Pondasi pertama ma'rifatullah, sudah cukup panjang dulu kita berikan penjelasan. Sekarang kita bisa kembali lagi kepada penjelasan itu. Ketika Allah memberikan penjelasan tentang diri dia dan Nabi tidak memberikan penjelasan apapun, maka kita juga harus melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus percaya, karena mempercayai itu bagian dari iman. Apa contoh ayat yang sudah sangat sering kita ulang-ulang dan memang penting untuk sering diulang-ulang, karena di sisi lain ada pula banyak orang yang mencoba untuk mengaburkan maknanya, memalingkan maknanya, mentakwilkan maknanya, padahal mereka tidak punya satu dalil pun dari Quran Sunnah untuk memalingkan makna itu. Yang mereka punya hanyalah pikiran dan akal mereka. Apa contohnya? Satu ayat yang
untuk menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan pengenalan kita terhadap Allah. Apa bunyi ayatnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jibril turun membawa ayat itu. Disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyampaikan pula kepada para sahabat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada, bersemayam dalam artian berada di atas aras, dan Nabi tidak pernah memberikan penjelasan seperti apa beliau beristawa, seperti apa beliau berada di atas aras. Tidak ada sama sekali penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul hanya percaya dan sahabat pun meyakini sebagaimana yang diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara akhbar, ini diantara berita yang disampaikan oleh Rasul yang ada dalam Al-Quran. Nah, ketika kita beriman secara rinci dengan apa yang dengan keiman dengan kenabiannya Rasul dan dengan risalahnya, maka konsekuensi pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita mesti percaya, meyakini apa yang telah dia beritakan, dan ini salah satu yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dalam Al-Quran. Kalau seandainya kita tidak percaya, berarti kita tidak beriman secara sempurna dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terjebak kepada pemikiran-pemikiran yang ada dalam berbagai aliran yang berkembang setelah Nabi wafat, atau setidaknya yang sangat berkembang itu setelah wafatnya semua sahabat. Walaupun bibit-bibit pemikirannya sudah ada, tapi berkembang nanti melalui berbagai aliran yang ada setelah itu, yang biasa disebut dengan aliran kalam, ahlul kalam, yang mencoba untuk memahami apa yang telah diberitakan Allah, tidak lagi sekedar kecenderungannya untuk mengimaninya, tetapi bahkan justru memperdebatkan. Padahal soal iman, soal ketuhanan, soal Allah bukan untuk diperdebatkan, karena itu masalah gaib, dan masalah gaib tidak mungkin untuk kita perdebatkan. Masalah gaib itu hanya mungkin untuk kita imani sesuai dengan yang diberitakan oleh as-sadiqul masduq, yang benar dan lagi dibenarkan, as-sadiqul amin, jujur terpercaya. Kalau dia yang sudah menyampaikan, maka bukti iman kita kepadanya, dan itu hak dia dari kita, adalah untuk mengimaninya, bukan mengutak-atik, bukan menganalisa, bukan untuk merubah-rubah, hanya karena bersandar kepada pikiran. Apa contoh merubah? Contoh merubah pada ayat tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam, dan berada di atas aras. Ketika diutak-atik, dianalisa melalui akal, apa kata pemilik akal itu? Apa kata pengikut-pengikut aliran itu? Oh, ini tidak mungkin istawa ini diartikan istawa. Tidak mungkin ini. Kenapa tidak mungkin? Karena kalau seandainya Allah bersemayam, berada di atas aras, berarti Allah butuh kepada aras. Kalau Allah butuh kepada aras, berarti sama dengan makhluk. Sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, mustahil. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Nah, kalau begitu, berarti ini bukan istawa. Ini tidak boleh diartikan istawa. Tidak boleh diartikan Allah berada di atas aras. Karena kalau diartikan Allah berada di atas aras, berarti Allah punya jihah, Allah punya arah. Berarti Allah butuh kepada makhluk.
Ada enggak penyampaian seperti ini datang dari Nabi kita? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Carikan satu saja dari Nabi kita yang mencoba untuk mengartikan seperti tadi, bahwa istawa itu bukan istawa, tapi mereka rubah. Itu artinya adalah istaula. Yang pertama mengartikan istawa dalam ayat itu, dan istaula itu adalah pentolan seorang Mu'tazilah, karena Mu'tazilah memang satu kelompok yang berpegang kepada akal dan logikanya. Al-Qadhi Abdul Jabbar, dialah yang pertama memaknai istawa menjadi istaula, lalu diikutkan oleh kelompok-kelompok berikutnya, aliran-aliran setelahnya seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, ikut dengan kelompok itu. Kenapa demikian? Karena ada kesamaan manhaj antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah dalam persoalan ini. Apa itu? Taqdimul aqli 'alan nas, mendahulukan akal daripada nas. Itu kesamaan mereka. Meskipun orang-orang Asy'ariyah sendiri belakangan mengatakan terbagi kepada dua bagian pula, ada yang mentakwil, ada yang mentafwid. Tapi tafwidnya juga tidak bisa diterima. Tafwid itu artinya menyerahkannya kepada Allah. Yang mereka tafwid itu bukan kaifiyahnya, tetapi maknanya yang ditafwid. Berarti kita tidak paham dengan maknanya. Dan semua sifat-sifat yang ada untuk Allah Subhanahu wa taala, maknanya ditafwidkan oleh sebagian Asy'ariyah dalam artian serahkan saja kepada Allah, dan kita tidak paham. Maka kata yadun, kata tangan, yadullah, tangan Allah, tidak boleh diartikan tangan Allah, karena serahkan kepada Allah. Kalau begitu nanti berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang belum dipahami maknanya. Padahal Nabi wafat, semua sudah sempurna, termasuk makna dari ayat Al-Quranul Karim. Oleh karena itu yang paling selamat dalam persoalan ini adalah tariqatus salaf, manhaj, metode ulama salaf, wabil khusus para sahabat yang dibina langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras. Itu ayatnya, dan bukan pula satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi pun tidak pernah memberikan penjelasan secara rinci. Maka kita beriman dengan istawa 'alal 'aras. Allah berada di atas aras. Tetapi kita jangan sekali-kali mencari-cari kaifiyah seperti apakah, duduk bersilakah, seperti apa, wallahu alam. Itu kita tidak akan pernah sampai, karena Nabi memang tidak pernah menjelaskannya. Ini contoh di antara fima akhbar, apa yang ada dalam Al-Quran yang diberitakan juga disampaikan oleh Rasulullah, dan kita berkewajiban untuk mengimaninya. Kalau kita tidak mengimaninya, berarti kita menyimpang dalam berakidah, tidak sama dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena takwil-takwil yang ada itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dalam ayat tadi itu, dan tidak mungkin itu yang dikatakan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh akhbar yang datang dari Nabi untuk menjelaskan apa yang ada pada ayat? Jadi datang ayat Al-Quran, lalu Nabi memberikan penjelasan. Di antaranya ada ayat Al-Quranul Karim yang berbunyi, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman, berbuat ihsan, berbuat baik, dia mendapatkan husna wa ziyadah. Dia mendapatkan surga dan tambahannya. Jadi ada ahsanul husna wa ziyadah. Dia mendapatkan surga dan tambahan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi memberikan penjelasan tentang makna ziyadah.
Apa makna dari ziyadah itu? Dapat surga, orang-orang yang beriman pada Allah, berbuat ihsan, baik, maka masuk surga. Selain dia mendapatkan surga, wa ziyadah, ada tambahannya. Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah an-nazaru ila wajhillahil karim. Melihat, memandang secara langsung kepada wajah Allah yang mulia. Karena ini Nabi yang menyampaikan, berarti bukti kita beriman kepada Nabi adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita benarkan apa yang telah dia beritakan. Karena ini datang dari Nabi dan datang dari hadis yang sahih. Dapat surga wa ziyadah. Dan ziyadah di sini an-nazaru ila wajhillahil karim, memandang, melihat kepada wajah Allah. Jangan coba-coba dirubah. Oh, tidak mungkin wajah Allah. Padahal ada ayat yang lain. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekallah wajah Rabbmu yang maha mulia. Ayat yang mengatakan. Tapi kalau dibawa kepada pemikiran-pemikiran aliran yang ada, aliran kalam. Seperti yang kita katakan tadi. Tidak mungkin ini. Kenapa demikian? Karena wajah itu adalah aksesoris makhluk. Wajah adalah aksesoris makhluk. Kalau dia aksesoris makhluk, tidak mungkin ada pada Allah. Kalau begitu, wajah di sini bukanlah wajah. Maka mereka takwilkan pula kata wajah itu. Apa di antara takwil yang mereka sampaikan? Kerajaan, kekuasaan Allah. Maka kekallah wajah Allah. Segala sesuatu akan hancur. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Kalau diartikan wajah itu kekuasaan, kira-kira kekuasaan itu apa maksudnya? Bukankah alam ini semua adalah dalam kekuasaan Allah? Semua dalam kekuasaan Allah. Alam yang begini besar, itu semua kekuasaan Allah. Kalau itu tidak hancur, berarti yang hancur apa? Oleh karena itu, mentakwilkan kata wajah kepada selain wajah, hanya karena dengan asumsi itu aksesoris makhluk, tidak benar. Karena Nabi kita mengimaninya dan sahabat ikut Nabi dalam mengimaninya. Maka kewajiban kita hari ini tasdiquhu fima akhbar, percaya, mempercayai semua yang telah dia beritakan, termasuk dalam persoalan ini. Jangan ditakwil-takwil. Ketika kita bicara wajah, kita tidak sedang bicara ini. Ini kebetulan kita wajah begini. Tapi ketika kita bicara wajah Allah, kita sedang berbicara tentang satu kosakata yang artinya wajah. Ketika kita bicara mata, kita sedang bicara satu kosakata yang artinya mata. Bapak tahu enggak? Mata pancing. Mata pancing. Tahu? Dua matanya. Saat kita bilang mata pancing, ada orang yang ingin mancing, datang dia ke toko alat-alat pancing. Bang, kasih mata pancing. Apakah penjual itu terbayang oleh dia dua mata? Itu baru kita bicara makhluk. Jadi ketika kita bicara wajah, tidak sedang bicara ini. Tapi bicara satu kosakata yang artinya wajah. Kalau untuk sesama makhluk saja sudah berbeda, apalagi dengan Khalik. Itulah. Dulu juga pernah saya berikan contoh. Kalau lewat di jalan tol, itu ada bacanya, jangan berhenti di bahu jalan. Kayak ini bahu jalan. Gimana bahu jalan? Coba lewat jalan tol nanti, Bangkinang, Pekanbaru, ada tertulis,
Jangan berhenti di bahu jalan. Berarti jalan punya bahu. Punya dada juga berarti. Nah, maka ketika bicara wajhu rabbik, wajah Allah, wajah itu satu kosakata, tidak sedang bicara ini. Tapi sedang bicara satu kosakata yang artinya wajah dan Allah punya. Seperti apa? Wallahu alam. Itu yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar telinga kuali? Telinga kuali. Gimana telinga? Sama dengan telinga kita? Sama sekali tidak. Nah, oleh karena itu, tidak usah mengada-ngada dalam persoalan akidah. Tidak usah mengada-ngada. Tasdikuhu fima akhbar. Benarkan semua yang telah dia beritakan. Dan Nabi kita memberitakan, ziyadah di situ adalah melihat langsung kepada wajah Allah. Kalau Nabi yang bilang mau apa? Nabi yang menyampaikan, tugas kita adalah beriman dan percaya. Oh, berarti Allah punya wajah? Iya, karena dia yang menyampaikan. Yang bilang bukan kita. Nabi pun hanya sekedar menyampaikan apa yang perlu dia sampaikan dari Al-Quranul Karim. Dan karena dia adalah Nabi, tentu ungkapan semuanya berdasarkan kepada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Merubah-rubahnya justru kita tidak punya alasan, tidak punya dalil. Kalaupun ada nanti di antara ayat Al-Quran yang di situ ada wajah Allah, lalu kemudian ditakwil atau ditafsirkan, ada semacam pentakwilan, tetapi takwil di situ bukanlah dikarenakan menolak wajah pada Allah, tapi sekedar untuk memberikan makna yang dimaksud. Ada memang nanti kita bisa temukan bagaimana para ulama memberikan penafsiran. Seperti ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan, kemanapun kamu menghadap, ainama tuwallu, kemanapun kamu menghadap, fasamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah. Apa di antara makna dan penafsirannya? Itu adalah kiblatullah di antaranya. Ada di antara ulama salaf yang memang memaknai seperti itu, kiblatullah, kiblat Allah. Kenapa itu diartikan? Karena memang didukung oleh asbabun nuzul. Dulu ada di antara sahabat yang malam-malam gelap, dia mau sholat malam. Ketika mereka mau sholat, gelap, tidak nampak kiblat. Tidak nampak arah kiblatnya kemana ini, karena gelap. Mereka berada di dalam tendanya, karena dalam satu perjalanan. Kemudian mereka memilih satu arah. Sholatlah mereka ke arah yang mereka yakini, dalam gelap-gelap seperti itu. Ternyata ketika subuh datang, mereka sadar kalau arah mereka malam tadi salah, kiblatnya salah. Sampai di Madinah melaporlah kepada Nabi, ya Rasulullah, malam tadi kami begini-begini, ternyata kami salah arah, turunlah ayat ini. Ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan wajahmu, maka di sana kiblatullah. Kiblat Allah. Ada seperti itu. Tetapi apakah mengartikan wajah menjadi kiblat menolak Allah punya wajah? Tidak. Inilah beda antara ta'wil ahlil kalam dengan tafsirnya ulama salaf. Ta'wil ahlul kalam ketika merubah makna wajah karena menolak adanya wajah bagi Allah. Dianggap tidak pantas karena itu aksesoris makhluk. Tetapi ulama salaf ketika menafsirkan wajah menjadi kiblat, karena kiblat itu diantara bahasa Qurannya juga wijah. Wijah. Jadi walikullin wijhatun huwa muwalliha. Maka wajhun dan wijah itu kan satu akar kata.
Oleh karena itu, penafsirannya masih memiliki akar kata dan kesamaan pada makna. Tapi ketika ditakwilkan karena ditolak, tidak ada kesamaan makna. Apa kesamaan makna wajah dengan kerajaan? Secara bahasa apa? Tidak ada. Tidak ada ahli bahasa yang mengatakan seperti itu. Bahwa wajah itu punya kesamaan makna dengan kerajaan. Tidak ada. Itulah bedanya antara takwil ahli kalam dengan tafsirnya ulama salaf. Dan ternyata petinggi-petinggi mereka seperti Imam Ar-Razi, Imam Al-Juwaini, orang yang dibangga-banggakan oleh orang-orang Asy'ariyah dalam persoalan takwil, ternyata di akhir hayatnya seperti yang ada dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, itu dia bahas satu bab. Dia bahas satu subbahasan penyesalan petinggi-petinggi aliran kalam terhadap apa yang telah mereka lakukan. Semua mereka menjadi ragu, tidak menyampaikan kepada keyakinan. Termasuk diantaranya adalah Imam Ar-Razi dan Imam Al-Juwaini. Ada dalam kitab itu diberikan penjelasan. Bahkan Imam Al-Juwaini sendiri melarang orang untuk memahami Allah dengan cara yang telah dia lakukan. Dan dia mengaku ha anadza amutu ala aqidati ummi. Ini saya sekarang mewafat nih dan saya wafat di atas akidah ibu saya. Berarti dia tinggalkan. Karena dia bilang ya ashabal kalam la tastaghilu bil kalam. Ya ashabana la tastaghilu bil kalam. Hei sahabat-sahabat kami, jangan kalian menyibukkan diri, menghabiskan waktu dengan cara-cara kalam dalam mengenal Allah. Itu kata-kata dia. Kalaulah saya tahu saya akan jadi begini nih, tidak akan pernah saya pelajari itu. Itu menyesal dia. Imam Ar-Razi juga bilang seperti itu di akhir hayatnya. Dan justru dia mengaku dalam persoalan akidah, aqrabut turuq tariqatul Quran. Cara yang paling dekat, yang paling tepat itu adalah tariqatul Quran. Imam Ar-Razi bilang seperti itu. Lalu dia katakan begini, wa fil isbat, di dalam mengisbatkan sifat-sifat Allah, kan ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wa fin nafi, dan dalam nafinya ada laisa kamitslihi syai'un. Berarti dengan ungkapan dia itu, Imam Ar-Razi sendiri pada akhirnya dia beriman dengan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itu isbat. Harus diisbatkan untuk Allah. Allah beristiwa di atas arsy. Dan juga harus dinafikan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti dia berada di atas arsy tetapi laisa kamitslihi syai'un. Dan dia sendiri mengatakan tariqatul Quran, itulah cara Al-Quran yang paling tepat di dalam mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau imam-imamnya sudah seperti itu, mau dibela juga. Kadang dituduh-tuduh pula bahwa kitab itu sudah dirubah-rubah. Karena kalau ada kitab-kitab yang bertentangan dengan ini kitabnya ada dirubah nih. Siapa yang merubah? Wahabi katanya. Bukan Wahabi, kan salah. Orang kalau sudah tertutup hatinya menerima kebenaran, itu mencari cara untuk berlindung. Itulah yang disalahkan. Padahal tercatat, terbukti, ada bukunya. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan itu pentolan mereka. Petinggi mereka yang sangat dibangga-banggakan. Al-Juwaini dan Ar-Razi. Mereka kembali. Berarti mereka wafat di atas akidah yang benar. Dia meninggalkan apa yang sebelumnya dia yakini. Karena dia sendiri yang mengaku. Ha'anadha amutu ala aqidati ummi. Au amutu ala aqidati ajaizi Naisabur. Itu ungkapan dia dalam kitab tadi itu. Saya wafat di atas akidah ulama-ulama Naisabur. Siapa di antara ulama Naisabur? Imam Muslim. Di antara
ulama Naisaburi, Imam Muslim An-Naisaburi. Nah, jadi tidak ada kata lain bagi kita, benar-benar tasdiquhu fima akhbar. Apa saja yang diberitakan Nabi, maka kewajiban kita beriman. Dalam persoalan akidah, ada hubungannya nanti sama dengan mengenal Allah, ada berhubungan nanti hal-hal yang akan terjadi. Nabi menyampaikan perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman, ada pada hadis. Perkara-perkara yang akan terjadi nanti setelah hari kiamat, ini semua gaib ini. Yang gaib-gaib begini masuk dalam iman. Dan kalau sudah masuk ke dalam perkara iman, berarti memang untuk dibenarkan. Kalau mau diutak-atik juga dengan pikiran, pasti berujung atau setidaknya rata-rata berujung pada penolakan. Karena akal tidak kuat untuk menerima hal-hal yang seperti itu. Azab kubur umpamanya, mau kita akali juga? Iya, tidak ada azab kubur itu. Dan ada memang yang mencoba mengakal-akali. Ketika ada jenazah dikubur, dititipnya tape recorder untuk merekam suara malaikat. Nanti diambil kembali, diputar ulang, kok tidak ada suara terekam. Kalau ada malaikat nanya pasti bisa direkam oleh. Oh, kalau begitu azab kubur tidak. Itu akhir dari penilaian akal. Ketika akal sudah tidak sampai ke sana, maka yang akan terjadi adalah penolakan demi penolakan. Penolakan terhadap sifat-sifat Allah tadi itu memang karena yang dikedepankan adalah akal. Menyebut Allah di atas saja itu dianggap tidak boleh. Padahal Nabi sendiri yang mengatakan, berarti Nabi salah. Kita juga secara fitrah kalau nyebut Allah selalu tangan nunjuk-nunjuk. Yang menolak itu pun, yang menolak Allah di atas itu pun, kalau bilang Allah tangannya gini-gini terus. Berarti fitrah tidak bisa ditolak kan? Kalau yang dimaksud dengan atas itu masih berada pada level makhluk, mungkin. Level makhluk itu maksudnya aras ke bawah. Lalu Allah berada umpamanya di mana-mana. Itu justru lebih salah lagi kan? Lebih salah lagi, itu menghina Allah itu. Kalau dibilang Allah secara zat ada di mana-mana. Di tempat-tempat kotor pun nanti ada Allah. Nah, maka secara zat ambil ayat. Apa ayatnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan asyraful maujudat arsyullah. Yang paling mulia dari semua yang ada itu adalah arsy Allah. Maka pantas untuk dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau dikatakan Allah berada di mana-mana, mana-mana itu tidak suci, sementara Allah suci. Apalagi menganggap Allah masuk ke dalam secara zat. Kalau secara ma'rifah kita terhadap Allah, memang hati yang akan mencintai Allah. Benar. Tapi kalau secara zat, maka kita harus meyakini bahwa Allah itu mubayin anil khalqi, terpisah dari makhluknya. Maka Allah berada di atas harus berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Mujassimahkah itu? Tidak. Bukan mujassimah. Musyabbihahkah? Tidak. Itu keyakinan Nabi. Yang musyabbihah itu yang menyamakan Allah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti musyabbihah. Yang mujassimah yang menganggap Allah itu punya jisim yang sama dengan jisim makhluk, itu baru mujassimah. Tapi sekadar mengatakan Allah punya wajah, dia yang memang mengatakan. Maka tadi saya katakan, saat kita bicara wajah, kita tidak sedang bicara ini. Kita hanya bicara satu kata yang artinya wajah. Ketika kita bicara mata, kita tidak sedang bicara ini. Kita hanya bicara satu kosakata yang artinya mata.
Dan itu berbeda antara makhluk. Mata sapi sama dengan mata ular? Enggak. Wajahnya sama? Enggak. Tapi kita sedang bicara wajah. Bicara satu kata yang artinya wajah. Nah, kalau sesama makhluk saja tidak bisa sama dan tidak kan memang sama, maka untuk Allah tentu akan lebih tidak sama lagi, karena Allah adalah Khaliq dan selainnya adalah makhluk. Ikhwati fillah, ini hak Nabi dari kita. Jadi Nabi kita punya hak dari kita untuk mengimani semua yang telah dia sampaikan. Kalau kita tidak lakukan, berarti kita tidak memberikan hak Nabi dan berarti kita salah. Maka dalam Al-Quran dikatakan, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul, berimanlah kepada Nur allazi anzalna, cahaya yang telah kami turunkan. Berarti Al-Quran adalah cahaya. Ayat-ayat Al-Quran adalah cahaya. Kalau kita lari dari cahaya itu, berarti kita berada di dalam kegelapan. Maka pentakwilan sifat itu hanya lari dari cahaya menuju kegelapan. Kalau ditakwilkan juga, berarti ingin berada pada kegelapan, tidak menjadi terang. Oleh karena itulah sahabat-sahabat dulu tidak ada yang menolak-nolak sifat-sifat Allah, karena memang itulah cahaya yang sesungguhnya. Beriman kepada Allah, Rasul, dan cahaya yang telah kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa saja yang telah kalian kalian perbuat khabir. Dia maha tahu, maha mengetahui semuanya. Ini di antara ayat. Yang berikutnya, sekira pemahamannya sekedar mengulang-ulang, ini sengaja saya ulang kembali karena ini bagian yang terpenting. Yang berikutnya, mentaati apa yang semua dia perintahkan. A pula kita, B pula. Tapi kalau A kata Nabi, B kata kita. Kalian ke kanan kata Rasul, kita pergi ke kiri. Sejalan enggak kira-kira? Tentu enggak sejalan. Kita tidak lagi kita mengimaninya, justru menyalahi dan menyelisihinya. Tentu kita akan berujung kepada penyimpangan. Menjauhi apa yang telah dia larang, wa alla ya'budallah illa bima syara, dan tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah dia syariatkan. Sudah sempurna cara beribadah kita, sudah sempurna bentuk penghambaan kita yang diajarkan Nabi. Oleh karena itu berpeganglah kepada apa yang telah dia syariatkan, jangan cari-cari yang lain. Terakhir, barangkali cukup satu saja, ada ayat Al-Quran sebagai dalil dari poin yang pertama ini, yaitu وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Al-Hasyr ayat 7. Kalau yang ayat sebelumnya, At-Taghabun ayat 8. Jadi, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ, apa yang telah dibawa oleh Rasul, فَخُذُوهُ, ambil itu. Ambil dalam artian imani. Wa manahakum anhu fantahu, apa yang telah beliau larang maka hindari, maka jauhi. Wattaqullah innallaha syadidul iqab, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah dahsyat iqabnya. Baik, ikhwati fillah, sekira ini materi kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan satu hak dulu. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semakin mencintai Rasul kita dan semakin mampu untuk membuktikan keyakinan kita secara sempurna dengan apa yang telah disampaikan oleh beliau, tanpa ada sedikit pun penolakan-penolakan, pentakwilan-pentakwilan yang tak jelas. Jangan mudah tertipu bahwa sesungguhnya takwil itulah akidah Nabi. Banyak orang hari ini yang ngaku-ngaku seperti itu. Takwil-takwil itulah yang akidah Nabi. Tapi mereka tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa Nabi mentakwil sebagaimana takwil yang mereka lakukan.
Yang dilakukan Nabi justru menjauhi semua itu karena pentakwilan asalnya adalah akal dan pemikiran, dan Nabi tidak memainkan itu dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan atau silakan. Assalamualaikum. Amin ya Rabb. Apa batasan antara yang disampaikan Rasulullah SAW, ini adalah wajib, ini adalah sunnah, hukum fikihnya? Itu pertama. Pertanyaan kedua, masalah jihad, yang itu banyak Ustaz Pondam mengatakan masalah itu sepertinya di Ali untuk bawaan tidak membenarkan meletakkan wajah Allah dari 6 sisi, tidak di atas, di depan, di belakang, di bawah. Apa dasar yang sebesar ada benar-benar sahabat Nabi benar Ya, ini jawabannya satu pertemuan, 2 SKS. Apalagi yang pertama tadi itu, bagaimana untuk mendudukkan antara wajib dengan sunnah. Karena nanti kita akan bersambungan dengan kaidah-kaidah usul dalam memahami nas. Yang jelas ada perintah yang datang dari Rasulullah SAW, dan tidak semua perintah memang untuk menunjukkan wajib. Itu disepakati itu. Berdasarkan kepada kaidah usul, masuk kita pada kaidah usul. Al-aslu fil amri lil wujub illa ma dallad dalilu ala khilafi. Hukum asalnya perintah itu menunjukkan wajib, kecuali kalau ada nanti qarinah, ada indikasi yang memang menunjukkan itu bukan wajib. Berarti hukum asalnya wajib memang. Tapi apakah semua perintah dalam Quran dan dalam hadis menunjukkan wajib? Jawabannya tidak. Kalau ada qarinah, maka tidak wajib. Cuma yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, untuk tidak terlalu cenderung membeda-bedakan apakah wajib atau tidak. Yang harus kita kedepankanlah, kalau datang perintah dari Nabi, berkeinginanlah untuk melaksanakannya lebih awal tanpa membeda-bedakan ini wajib atau tidak. Kalau seandainya kita mengedepankan wajib atau sunnah, berarti kita mengedepankan hukum. Dan kalau hukum yang kita kedepankan, cenderung ia menjadi berat. Dan cenderung ditinggalkan karena sunnah. Kamu kenapa tidak begini? Ya kan tidak wajib. Kan tidak wajib itu lalu ditinggalkan, berarti ada yang hilang dari dia, ada pahala yang hilang. Tapi kalau seandainya saya pokoknya kerjakan, mau wajib mau tidak wajib, saya ingin mengerjakan yang dikerjakan dan yang diperintahkan oleh Nabi, berarti ada semangat untuk taat, walaupun untuk hal-hal yang sifatnya sunnah. Maka Nabi kita Muhammad SAW dulu memang ketika dia membina para sahabat, Nabi cenderung mengedepankan apa yang akan dia dapat. Apa yang akan didapat dari amalan itu, bukan mengedepankan hukum. Mungkin dulu sudah agak lama, kita pernah sedikit menyinggung soal ini. Saya berikan contoh. Ada enggak datang dari Nabi kita hukum bahwa sesungguhnya sholat jenazah itu fardu kifayah? Ada enggak? Dari Nabi, dari hadis. Tidak ada. Penjelasan fardu kifayah itu datang dari ulama. Berdasarkan hadis. Yang datang dari Nabi apa? Nabi tidak menyebutkan hukum. Man hadaral janazah. Barang siapa yang melayat
yang melayat jenazah, ada yang wafat, lalu sampai ikut dia menyolatkan, falahu qirat, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Dan kalau seandainya ikut pula dia tabi'al jenazah, ikut pula dan mengantarkannya sampai ke kubur, falahu qiratan, dia mendapatkan dua qirat. Jadi kalau hadir ikut sampai solat saja dapat 1 qirat. Kalau sampai pula menguburkan dapat 2 qirat. Ada sahabat yang bertanya, "Qila ya Rasulullah, wa mal qirat?" Apa qirat itu ya Rasul? Rasul bilang, 1 qirat itu mislu jabalin azim atau mislu jabali Uhud. 1 qirat itu kebaikan sama besarnya dengan bukit Uhud. Jadi kalau ikut sampai sholat, maka dapat pahala kebaikan sebesar bukit Uhud. Kalau ini yang kita kedepankan, lalu kita hadir melayat, minimal kita ikut sampai sholat. Tapi kalau fardu kifayah, kalau yang teringat oleh kita fardu kifayah, coba tes kali-kali, adakan penelitian. Penelitian cek-icak aja. Karena sekarang kan penelitian kan banyak cek-icak juga kan. Umpamanya ada jenazah yang sedang disolatkan di dalam rumah. Kadang lebih banyak yang duduk di luar daripada yang solat. Coba tanya sekali-kali, kenapa anda ikut? Kan fardu kifayah. Dah selesai kewajibannya oleh. Tidakkah kita ingin kita yang menggugurkan kewajiban itu untuk orang lain? Ya, walaupun fardu kifayah, apakah fardu kifayah itu untuk ditinggalkan? Kan enggak. Nah, jadi ada memang tingkatan-tingkatan hukum. Dan itu nanti ditentukan oleh karinah-karinah dalil-dalil yang ada. Aqimus shalah, dirikanlah solat, itu wajib. Karena tidak ada karinah yang memalingkan kepada selain wajib. Didukung justru oleh hadis. Allah mewajibkan solat 5 waktu. Tetapi ketika ada ayat, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Apabila kalian bertransaksi hutang piutang sampai pada waktu yang kalian sepakati, faktubu, maka tulislah. Apa hukum maka tulislah ini? Wajibkah? Kalau aqimus shalah wajib. Ulama mengatakan lil wujub. Karena tidak ada karinah yang memalingkan. Tidak ada indikasi yang memindahkan kepada yang wajib. Tapi untuk ayat ini, para ulama mengatakan laisa min babil wujub. Bukan menunjukkan wajib, tetapi min babin nadab wal irsyad. Itu hukumnya adalah sunnah dan irsyad. Irsyad itu bimbingan. Apa karinahnya? Banyak. Salah satunya, perintah menulis diturunkan kepada generasi yang rata-rata tidak bisa, mungkin tidak diwajibkan. Kan generasi dulu terkenal generasi yang ummi. La naktub wa la nahsib. Kita enggak ahli tulis, enggak ahli baca, enggak ahli hitung. Tapi bukan berarti tidak ada yang pandai menulis. Ada. Khulafa Rasyidin itu semuanya ahli dalam tulis baca. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ali adalah orang menulis surat-surat Nabi. Ahli dia, tapi tidak semua, tidak merata. Nah, bagaimana mungkin mewajibkan menulis kepada generasi yang tidak ahli menulis? Maka ayat yang sesudahnya, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban. Jika kalian dalam keadaan safar, berhutang juga kalian. Wa lam tajidu katiban. Lalu kalian tidak menemukan ada orang yang menulis. Berarti memang tulis baca itu bukan sesuatu yang wajib. Apa gantinya? Farihanum makbudah. Ganti dengan barang yang digadaikan. Ini karinah namanya. Ini dalil-dalil yang memalingkan dari wajib pindah kepada ini. Karena ayat sesudahnya sudah mengatakan, kalau kalian safar, pergi ke Sumbar. Sampai di Sumbar hilang duit. Kita mau minjam. Ada orang percaya sama kita kalau kita tidak dikenal. Nah, sekarang kita perlu sekali uang itu. Ada orang mau meminjamkan.
Apa jaminannya kalau balik ke Pekanbaru lalu kembali ke sana bayar hutang? Jangankan pergi ke sana sengaja bayar hutang. Sesama di Pekanbaru aja kadang hutang tidak dibayar. Nah, maka kalau dalam keadaan safar, farihanum makbudah, maka gantinya barang yang digadaikan. Tinggalkan jam tangan. Nanti saya datang, Bang. Kalau tidak datang nih jam tangan saya. Biar tidak ada pihak yang terzalimi. Kalau sudah seperti itu, berarti tidak lagi tulis kan? Maka menandakan bahwa uktubu tadi bukan untuk wajib. Ini contoh nih, contoh ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang mimbabi al-irsyad tadi itu bahkan di bawah nadab. Untuk sesuatu yang mubah, dia perintah tapi mubah. Kulu wasrabu, makanlah, minumlah. Ada perintahnya. Wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Larangannya ada pada berlebihannya. Berarti perintah juga tapi mimbabi al-ibahah. Nah, gitu kira-kira gambaran sekilas ya. Tentu tidak akan cukup dengan gambaran itu saja, karena kalau kita bicara usul fikih, bicara kaidah-kaidah, ini memang memerlukan waktu yang lebih luas. Yang kedua apa tadi? Iya. Ada hal-hal yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi ternyata ketika diteliti betul tidak. Itu seperti ungkapan Allahu mawjudun bila makan, wa huwa kamakan, macam-macam lah. Dia Allah ada tanpa tempat, dan dia masih seperti dahulu tanpa tempat. Itu disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika masyayikh kita mencoba untuk mencari, ndak Ali yang ngomong itu. Ndak ditemukan sumbernya itu. Yang kata-kata tadi itu. Justru ada dari pentolan orang-orang Mu'tazilah lagi. Atau orang-orang yang dalam aliran kalam itu. Jadi memanfaatkan satu ungkapan yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang tadi itu saya tidak tahu, tidak pula bisa memastikan apakah benar datang dari Ali atau tidak. Perlu untuk diteliti. Namun ada penjelasannya oleh para ulama. Allah sunyi dari 6 jihah. Kalau dikatakan sunyi dari 6 jihah, yang dimaksud jihah adalah makhluk, maka itu betul. Karena Allah mubayin anil khalqi, terpisah dari makhluk. Tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas dalam artian atasnya posisi makhluk, maka bisa betul secara zat. Tapi kalau atas dalam artian secara umum, Nabi yang mengaku keimanan seorang budak perempuan ketika ditanya aina Allah, dibilang Allah fis sama. As-sama itu as-sumu. Sumu itu sesuatu yang tinggi. Al-ulu. Apa saja kalau dia tinggi maka sama. Maka disebut dengan sama dalam bahasa. Sehingga ketika dia mengatakan fis sama dan Nabi membenarkan, maka maksudnya itu berada pada ketinggiannya. Allah itu qahirun fauqa ibadi, berkuasa fauqa ibadi, di atas hambanya. Bukankah itu bentuk dari kata-kata yang artinya di atas? Itu fauqa itu bukan tempat itu, tetapi bukan makan, tapi makanah Ustaz. Bukan menunjukkan tempat, tapi menunjukkan kedudukan, bahwa Allah itu kedudukannya tinggi daripada makhluk. Kalau sekedar diartikan kedudukan, ini ungkapan yang tidak ada artinya. Karena kedudukan Allah sudah pasti. Ada orang menganggap Allah lebih rendah dari makhluk? Tidak ada. Kalau soal kedudukan, jangan bandingkan pula Allah dengan makhluk. Itu sama dengan membandingkan pedang dengan tongkat. Kita menghina pedang sebenarnya. Kalau kita katakan ini pedang ini lebih tajam dari tongkat nih, kita sedang menghina pedang ini nih.
Berarti pedang ini tidak tajam nih. Ya kan? Kalau dikatakan namanya wali kota itu lebih terhormat dari tukang sapu. Mungkin dikatakan seperti itu. Maka ungkapan seperti itu, ungkapan yang tidak ada artinya. Maka fauqa di situ bukan makanah, tapi makan. Bukan kedudukan, tapi tempat. Karena tidak mungkin Allah dibanding-bandingkan kedudukannya dengan makhluk, karena Allah sudah pasti. Tetapi yang ingin didudukkan bahwa Allah tinggi berada di atas makhluknya, itu baru menjadi satu kemuliaan. Kita memberikan kemuliaan kepada Allah karena memang dia tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Nah, kalau mau dimaknai seperti itu, maka bisa benar. Tetapi ya perlu untuk dipastikan apakah itu ungkapan Ali bin Abi Thalib, karena banyak hal-hal yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib ternyata datang dari orang-orang Syiah. Orang Syiah kan sok-sok mencintai Ali dia. Sok-sok mencintai Ahlul Bait. Padahal dia membenci istri Rasul. Mereka benci sama Aisyah Ummul Mukminin. Kalau memang cinta Ahlul Bait, bukankah Aisyah adalah istri Rasul, Ahlul Bait? Kenapa tidak ikut mereka cintai? Nah, jadi banyak yang disandarkan kepada Ali yang ternyata sumbernya adalah berasal dari orang-orang Syiah. Tapi yang tadi wallahu alam saya tidak mengatakan iya atau tidak, perlu untuk diteliti. Tapi yang Allahu mawjudun bila makan itu sudah ada di antara ustaz-ustaz kita yang mencoba meneliti betul, ternyata itu tidak ada sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Wallahu alam. Baik, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga majelis ini mampu mengokohkan keyakinan kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berani-berani untuk mencari jalan kehidupan selain yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.